Manufaktur Amerika kembali nih. Karena ketegangan geopolitik, intervensi negara muncul kembali. Akibatnya, orang-orang merasa biaya produksi naik, inflasi. Industri manufaktur ditandai oleh persaingan ketat. Kita harus kontrol teknologi kunci dan inti dengan tangan kita. Sebenarnya Tiongkok penggerak pertama dalam proses de-risking. Mereka memulai upaya de-risking jauh sebelum Amerika atau Uni Eropa melakukannya. Dengan berlangsungnya de-risking di seluruh dunia, siapa yang dapat manfaatnya? India saat ini dalam spot yang bagus, dengan kombinasi geopolitik serta kebijakan dalam negeri. Sekarang setiap tahun masuk investasi hampir 5-6 miliar dolar. Apakah kita menyaksikan akhir dari era globalisasi? Gagasan kita tentang Amerika terbuka pada dunia hanya sekedar momen singkat. Momen gemilang ketika multilarisme mensejajarkan Amerika, mensejajarkan Tiongkok, juga seluruh dunia. Kesejajaran yang singkat itu telah hilang. Dan kita harus mencari cara lain untuk mengarahkan dunia sekarang. TSMC adalah pembuat chip komputer canggih terbesar di dunia. Perusahaan yang menguasai semuanya dari ponsel, mobil, sampai rudal. TSMC membangun pabrik baru di Arizona. Sudah ada beberapa pengunjung penting yang datang. Dan kalian di sini karena melihat yang kita semua lihat. Manufaktur Amerika kembali nih. Manufaktur Amerika sudah kembali. Ini adalah chip semikonduktor paling canggih di bumi. Chip yang akan memberi daya pada iPhone, MacBook. Tim Cook bisa membuktikannya. Apple harus membeli chip canggih itu dari luar negeri. Tapi sekarang rantai pasoknya juga ada di sini. Ini bisa membuat perubahan. Banyak analisis mengatakan bahwa pabrik itu dibangun untuk membawa produksi microchip lebih dekat ke Amerika dan jauh dari potensi perselisihan apapun dengan Tiongkok. Fasilitas canggih yang ada di belakang kami ini adalah testimoni bahwa TSMC juga mengambil langkah besar ke depan untuk membantu membangun ekosistem semikonduktor yang hidup di Amerika. Pabrik baru ini akan memenuhi syarat subsidi di bawah Undang-Undang Chip dan Sains. Kumpulan dana sebesar 280 miliar dolar itu dialokasikan oleh pemerintah Amerika. Pada Agustus 2023, diperkirakan 44.000 pekerja baru tercipta karena subsidi ini. Undang-Undang Chip dan Sains bukan satu-satunya kebijakan industri besar di negara yang pernah percaya pada hukum ekonomi Adam Smith dan kekuatan pasar bebas total. Ada juga undang-undang pengurangan inflasi senilai 430 miliar dolar yang menyediakan subsidi besar bagi teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Undang-undang ini diharapkan menciptakan 1,3 juta lapangan kerja pada 2030. Cummins Incorporated, perusahaan multimiliar dolar yang bermarkas di Amerika, mengumumkan pada 2023 akan berinvestasi 1 miliar dolar dalam pembuatan mesin yang berbahan bakar rendah karbon, seperti gas alami dan hidrogen. Mereka akan memproduksi mesin ini di 3 kota Amerika. Cummins akan memenuhi syarat subsidi karena proses produksi yang ramah lingkungan di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Saat Cummins pertama membuat alat elektrolisis hidrogen, mereka harus buat di luar negeri. Sekarang, berkat Undang-Undang Pengurangan Inflasi, dengan kredit pajak untuk energi terbarukan, Cummins akan memproduksi alat elektrolisisnya di Amerika untuk pertama kalinya. Alih-alih bergantung pada perlengkapan buatan luar negeri seperti Tiongkok, rantai pasok akan dibuat lagi
di Amerika. Dimulai di Amerika. Dimulai di Amerika. Lalu ada RUU Infrastruktur sebesar 1 triliun untuk mendanai pembangunan ulang jalan dan jembatan Amerika bersama dengan ketahanan iklim baru dan pemasangan broadband. Dengan banyaknya kebijakan industri sedang berlangsung, beberapa mempertanyakan apakah Amerika menjadi lebih proteksionis? Usaha Amerika menekan dan merampas hak negara lain, melakukan pembangunan dengan unilateralisme dan proteksionisme tidak bisa dibenarkan dan bertentangan dengan aturan pasar dan hukum ekonomi. Sebelumnya ada konsensus Washington. Amerika menjalani gelombang liberalisasi dalam berbagai sektor. Tapi sekarang karena ketegangan geopolitik, intervensi negara muncul kembali. Akibatnya, orang-orang merasa biaya produksi naik, inflasi, dan juga menghadapi tekanan inflasi jangka panjang. Apa faktor kuat dalam negeri yang mendorong kebijakan industri Amerika? Dampak rumit dari perdagangan dan pengalih-dayaan bisa dilihat di banyak pusat industri Amerika terdahulu. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika memimpin dunia yang terpecah, membangun aturan ekonomi internasional yang baru. Itu mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan. Those were the days, golden and true. This is the place someday I'll return to. Tapi beberapa dasawarsa terakhir menunjukkan retak di fondasi itu. Pergeseran ekonomi global membuat banyak pekerja Amerika dan komunitasnya tertinggal. Now it's lost on the waves of time, far from the shores of this life. Gone, baby, gone, take me home, where I belong. Kami ingin demokrasi, bukan kemunafikan IMF. Kami ingin demokrasi, bukan kemunafikan IMF. Bakal melawan. Perdagangan bebas, kami tolak. Perdagangan bebas kami tolak. Krisis finansial mengguncang kelas menengah. Freddie Mac, Freddie Mac. Balikan rumah kami. Freddie Mac, Freddie Mac. Kami. Pandemi menunjukkan rapuhnya rantai pasok kita. Perubahan iklim mengancam nyawa dan mata pencaharian. Invasi Rusia ke Ukraina menegaskan risiko ketergantungan berlebihan. Jadi momen ini menuntut agar kita membentuk konsensus baru. Jadi 1% dari lapisan atas masyarakat Amerika, kekayaan mereka hampir sama dengan 40-50% populasi massa. Dan itu adalah masalah besar. Lalu semua perusahaan multinasional dari Amerika dan Eropa beroperasi di seluruh dunia. Tapi pendapatan dan keuntungan mereka mungkin tidak kembali ke Amerika. Jadi, pemerintah tidak punya pendapatan yang cukup dari operasi perusahaan mereka di dunia untuk mendukung perkembangan lokal mereka. Pecundang kerah biru dalam proses itu bisa dengan mudah mengalihkan kesalahan pada Tiongkok. Kini, elit politik harus menyesuaikan. Saya bertekad membuat negara ini besar kembali. Itu sebabnya Amerika di bawah Presiden Biden mengejar industri modern dan strategi inovasi, baik di rumah dan dengan partner di seluruh dunia. Kami melihat, baik di Tiongkok dan di Amerika Serikat, bahwa keamanan menjadi faktor dominan yang mengatur kebijakan. Dan hal itu telah membawa Amerika pada pendekatan yang jauh lebih kuat terhadap kebijakan industri. Kebijakan industri ini sudah membuahkan hasil. Antara Juli sampai September 2023, ekonomi Amerika tumbuh pada laju tercepat dalam hampir 2 tahun. Kebijakan industri Amerika memicu subsidi adu persenjataan di tempat lain. Di Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan bahkan India, di mana mereka semua menghamburkan subsidi ke industri semikonduktor. Bahaya terbesarnya saat kita semua melakukan ini.
ada kekhawatiran kita akan membangun melebihi kapasitas. Karena jika semua mensubsidi industri peliharaan mereka dalam sektor tertentu dan semua negara melakukan itu, kita bisa berakhir dengan dunia di mana ada kelebihan kapasitas dalam hal yang penting. Coba saya gambarkan skenario mengerikan. Misalnya kita buat kapasitas produksi semikonduktor yang begitu besar, sampai perusahaan semikonduktor terbaik pun gulung tikar. Itu tidak bagus untuk dunia. Kalau sudah tidak ada kemajuan lagi dalam keahlian TSMC di Taiwan atau keahlian Intel dan Samsung, kita akan berakhir dengan produksi semikonduktor. Itu jauh tidak efisien dan tidak inovatif, dan semua itu akan merusak kemakmuran ekonomi di seluruh dunia. Di Tiongkok, kebijakan industri telah meningkatkan pertumbuhan perusahaan energi hijau. Dan tidak ada yang lebih membuktikan itu selain Provinsi Sichuan, di mana produsen baterai, produsen mobil listrik, dan perusahaan energi terbarukan secara kolektif menghasilkan pendapatan bisnis lebih dari 28 miliar dolar Amerika hanya dalam paruh pertama 2023. Kira-kira bagaimana kebijakan industri itu dilaksanakan? Langkah pertama, ajak perusahaan milik negara membangun pembangkit listrik bersih. Membentang seluas 2.000 lapangan bola, pembangkit listrik Kela adalah pembangkit listrik tenaga surya hidrohibrida terbesar dunia. Tenaga hidro itu menyediakan pasokan listrik tak terputus di malam hari ketika tenaga surya menurun. Pembangkit listrik hibrida ini juga membuat penggunanya, yaitu produsen baterai dan produsen mobil listrik, memenuhi syarat emisi karbon global. Contohnya Uni Eropa, kini mewajibkan produsen baterai mobil listrik mensertifikasi jejak karbon baterai mereka. Dan investasi pemerintah di sini memungkinkan perusahaan Tiongkok melengkapi syarat itu. Tenaga dari pembangkit listrik tenaga surya hidro masuk ke sini. Ini Suining di Sichuan, kota dengan populasi sekitar 2,8 juta orang. Dan semua perusahaan di jalanan utama Suining hanya mengerjakan satu produk, baterai litium. Di sini, mereka membuat sel, membuat baterai, dan mereka juga mendaur ulang baterainya. Alasan utama perusahaan kami di sini adalah karena integritas dari rantai industri lokal. Kami bisa mengamankan bahan baku di sini, dan produk yang sudah jadi bisa langsung dijual dengan cepat. Semua terjadi karena rancangan pemerintah. Kantor pemerintah lokal memilih perusahaan yang memenuhi rantai industri yang mereka mau. Jika fondasi perusahaan kurang kuat dan berkualitas, kami akan beralih dari model lama mendorong investasi ke model baru memilih investasi. Kami perlu melihat kelemahannya dari rantai pasok untuk memperkuat keseluruhan kemampuan kami. Komponen baterai yang dibuat di Suining ini mendukung operasi CATL. CATL adalah produsen baterai terbesar di dunia yang memasok perusahaan seperti BYD dan Tesla. CATL memiliki pabrik di kota terdekat, Ibin. Dan lagi, inilah hasil dari kebijakan industri. Teknokrat dari Biro Investasi, Biro Mobil Listrik, dan Biro Pelayanan Industri, semua duduk bersama dalam satu kantor di Ibin untuk memastikan rantai pasok berjalan sesuai rencana. Tujuan kami menyediakan bantuan seperti mengkoordinir, membina, sampai menawarkan layanan ke bisnis, semuanya dalam satu kantor supaya lebih efektif. Lebih jauh di rantai pasok, ada Dongfang Electric yang membuat turbin angin. Mereka bermarkas di zona pengembangan ekonomi Chengdu Deyang yang juga di Sichuan. Baterai untuk mesin ini berasal dari Suining dan Ibin di Sichuan. Menurut media Tiongkok, ada 2.800 perusahaan yang terkait energi bersih lainnya berlokasi di zona pengembangan ekonomi Chengdu Deyang. Mereka semua memanfaatkan jaringan komprehensif rantai pasok yang dibuat di kota sekitarnya.
Sichuan adalah rumah bagi klaster industri energi bersih terbesar di Tiongkok. Kami manfaatkan keuntungan dari menghubungkan rantai industri dan bekerja sama dengan pemasok berkualitas tinggi, mendorong inovasi yang sinergis dan saling menguntungkan. Ini jelas bahwa karena kerjasama itu, inovasi teknologi kami jadi terus berkembang. Amerika Serikat memiliki undang-undang pengurangan inflasi. Sebagai perbandingan, begini cara mereka menjalankan kebijakan industri di Tiongkok. Dari pemerintah yang menghasilkan pasokan listrik, sampai membina industri hulu dan menghubungkannya dengan industri hilir. Setiap pembangunan dibangun berdasarkan rantai pasok yang didirikan di kota sekitar. Di awal abad ke-20, perusahaan Ford Motor membuat penemuan penting yang dikenal sebagai lini perakitan, yang secara signifikan meningkatkan efektivitas produksi mobil. Amerika menggunakan lini perakitan ini yang mengarah pada lompatan industri yang cepat. Apa langkah tepat Tiongkok beberapa tahun ini? Tiongkok tak cuma menerapkan lini perakitan di pabrik, tapi juga menghubungkan berbagai pabrik. Terlebih, lini perakitan ini sampai batas tertentu diperluas ke klaster kota. Misalnya, kita bisa lihat klaster kota sebagai pabrik besar. Infrastruktur di dalamnya, termasuk jalan raya, kereta cepat, bandara, dan telekomunikasi. Semua fasilitas dasar ini adalah bukti bahwa keputusan pemerintah tepat. Ia menghubungkan berbagai kota, menjadi apa yang kita lihat sebagai satu lini perakitan pabrik besar. Seperti Amerika yang menghubungkan perusahaan dan pabrik lewat lini perakitan di awal abad ke-20. Di abad ini saya yakin langkah Tiongkok sudah tepat dengan menghubungkan klaster kota menjadi satu pabrik besar lewat infrastruktur. Kami akan meningkatkan kemandirian dan mengendalikan rantai pasok kami sendiri. Mempromosikan pengembangan canggih, cerdas, dan ramah lingkungan. Mendirikan sejumlah pusat inovasi manufaktur dan membudidayakan sekumpulan klaster manufaktur. Tiongkok menjadi pengkritik keras strategi de-risking yang dilakukan negara maju lainnya. Menurut G7, de-risking perlu berinvestasi pada kemajuan ekonomi masing-masing. Contohnya lewat kebijakan industri. De-risking juga mengurangi ketergantungan berlebihan pada rantai pasok di satu negara, yakni friendshoring atau mengambil produk dari negara sekutu. Dan terakhir, melindungi teknologi canggih lewat seleksi investasi atau hukum keamanan nasional. Ini semua aksi yang juga tampaknya dilakukan oleh Tiongkok. Untuk mencapai target abad kedua, kita harus membawa inovasi mandiri. Zaman dulu filosofi kita, manufaktur tidak sebagus beli, beli tidak sebagus sewa. Sekarang kita harus menghabiskan uang pada penelitian dan memproduksi pesawat sendiri untuk meningkatkan kemampuan menjadi mandiri. Kita sudah semakin dekat dengan target abad kedua, tapi semakin banyak pula tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Kita terpaksa bergantung pada diri sendiri dan memulai jalan kemandirian. Meski kita punya industri manufaktur terbesar di dunia, yang besar dan menyeluruh, tapi dalam membahas aspek lanjutan, kita harus perbaiki kekurangan pada perubahan industri. Perkembangan masa depan negara kita menuntut inovasi. Tidak bisa cuma mengikuti orang lain. Kita harus berinovasi apapun latar belakangnya. Yang paling penting adalah berkontribusi pada negara. Tiongkok menggelontorkan sejumlah uang pada kebijakan industri selama bertahun-tahun. Sejak 1949, Tiongkok sudah memiliki kebijakan industri. Ia memiliki sistem di mana perkembangannya didorong oleh perusahaan milik negara. Makin berkurang dari waktu ke waktu. Tapi intinya, menurut saya itu masih terjadi sampai saat ini. Tiongkok secara konsisten juga terus berinvestasi dalam keragaman rantai pasok. Oh, sebenarnya menurut saya Tiongkok penggerak pertama.
dalam proses de-risking. Mereka memulai upaya de-risking jauh sebelum Amerika atau Uni Eropa. Pada batas tertentu, Amerika dan Uni Eropa mengejar ketertinggalan pada upaya yang Tiongkok buat untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Barat demi masukan penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi, ibaratnya itu seakan Tiongkok tidak menyadari kelakuannya sendiri karena mereka protes soal gagasan de-risking. Kemudian, ada program inisiatif sabuk dan jalan. Lebih dari triliunan dolar yang dipinjam dari Bank Tiongkok dikeluarkan ke seluruh dunia untuk jalan raya, kereta api, dermaga, gedung pemerintah, bendungan, dan juga pembangkit listrik. Sebagian besar di negara berkembang atau yang disebut selatan global. Proyek besar puluhan tahunan ini adalah faktor besar dalam meledaknya perdagangan antara Tiongkok dan selatan global. Jika kita lihat aktivitas Tiongkok, ia mencoba membuat keberagaman. Jadi sudah tidak begitu bergantung pada Amerika atau Uni Eropa. Jadi contohnya lebih terlibat dengan Timur Tengah untuk menjamin minyaknya keluar. Jenis perjanjian yang ia kembangkan dengan Rusia yang menyediakan minyak dan gas serta impor makanan tertentu. Amerika selalu menjadi pemasok utama kedelai ke Tiongkok. Dan sekarang kita lihat misalnya Tiongkok meningkatkan impor kedelainya dari tempat seperti Brazil. Jadi jelas jika melihat aktivitasnya mereka cukup mendekati definisi dari de-risking itu. Meski karena alasan politik, Tiongkok ingin menghindari istilah itu. Dengan Amerika dan Tiongkok melakukan de-risking, ekonom memberikan peringatan terkait apa artinya ini bagi Asia Tenggara. Dalam kasus Singapura, kita lihat bagaimana menguntungkannya perdagangan. Tidak ada negara di dunia yang diuntungkan dari sistem perdagangan multilateral terbuka sebanyak Singapura atau wilayah di Asia Tenggara, kan? Kalau kita lihat PDB per kapita Asia Tenggara pada 1990, berada di tingkat Afrika Sub-Sahara. Sekarang 3,5 kali lebih tinggi dari Afrika Sub-Sahara, dan perdagangan telah berperan penting untuk ini. Karena Asia Tenggara sudah bisa berintegrasi dengan seluruh dunia karena kebijakan perdagangan terbuka dan berlokasi di tempat yang ideal. Tapi jika kita menjauh dari sistem, karena jika de-risking mengarah pada fragmentasi yang lebih luas, maka kemungkinan besar Singapura dan Asia Tenggara bisa pindah dari inti sistem perdagangan ke pinggiran blok yang diatur sesuai regional. Karena blok tidak terlalu bergantung pada pusat, seperti halnya sistem perdagangan global. Karena jauh lebih mudah mengirimkan langsung bilateral jika jaraknya tidak besar. Pusatnya tidak terlalu dibutuhkan. Itu juga kami dapat perkiraan bahwa Asia Tenggara satu wilayah paling berisiko mengalami perpecahan dan de-risking. Dalam skenario decoupling penuh, kami dapat perkiraan PDB Asia Tenggara menurun sampai di atas 10%, yang mana lebih tinggi dari rata-rata global yang 5%. 2023 adalah tahun besar bagi Apple di India. Bukan hanya membuka toko utamanya di negara itu, ia juga memindahkan sebagian besar produksinya ke sini dari Tiongkok. Ini mungkin agak membuat orang-orang kaget, karena menurutku cukup banyak yang skeptis terkait apa India benar-benar bisa memberikan keterampilan yang dibutuhkan, kemampuannya, tempatnya, lokasinya, logistiknya. Menurut saya selalu ada anggapan, ya ini hanya wacana saja, tidak mungkin beneran terjadi. Tapi entah bagaimana ternyata berhasil dan juga tidak berhenti. Sekarang proyeksinya saya yakin Apple bisa saja mendapat 15% pendapatan dan 20% pengguna baru dalam 5 tahun ke depan. Tentu saja itu masih hipotesis. Tapi ya kelihatannya bola berputar dengan cepat.
tahun 2023 ada banyak hal yang India rayakan. Apple tentu saja diikuti perusahaan lainnya. Micron Technology di Amerika setuju membangun fasilitas semikonduktor sebesar $2,75 miliar di India. Micron mengeluarkan 800 juta dan India membiayai sisanya. Perusahaan Amerika, Applied Materials, mengumumkan akan membangun pusat rekayasa kerjasama di Bengaluru dengan investasi $400 juta. Lam Research, perusahaan semikonduktor lain, akan memulai program pelatihan bagi 60.000 insinyur India. Foxconn di Taiwan, produsen kontrak elektronik terbesar di dunia, konon menggandakan tenaga kerja dan investasinya di India tahun 2024. PBJ sangatlah berkuasa di platform liberalisasi ekonomi India. Sehingga warga India akan menikmati standar hidup yang hanya mereka lihat di TV. Itulah mimpi yang dijual. Tapi lapangan kerja di India sudah lama jadi masalah besar. Apakah ada rasa bahwa inilah waktunya India bersinar? Sulit mengabaikan latar belakang geopolitik. Mungkin istilahnya dulu punya Tiongkok, sekarang kami dapat. India sudah berubah. Dan ini seperti zero-sum game. Kerugian Tiongkok menjadi keuntungan India. Populasi Tiongkok semakin menua. Pada 2035, 30% populasinya akan berusia 60 tahun atau lebih. Sebaliknya India baru mengalahkan Tiongkok menjadi negara dengan populasi terbanyak. Lebih dari setengah 1,4 miliar penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Bukan hanya soal produksi untuk ekspor, tapi juga digabungkan dengan potensi pasar yang besar, daya tarik besar dari kelas menengah yang semakin makmur. Atau bukan harus makmur, tapi kelas yang mampu dan punya kebebasan untuk mengeluarkan uang. Kampanye Make in India Perdana Menteri Modi diluncurkan hampir 1 dekade lalu pada September 2014. Tapi baru 2 tahun terakhir, para CEO dan pemerintah benar-benar mulai memperhatikan. Awan hitam dari kekerasan dan konfrontasi melemparkan bayangan mereka di Indo-Pasifik. Keseimbangan wilayah yang telah menjadi salah satu perhatian utama kerjasama kami dalam upaya mewujudkan tatanan dunia baru berdasarkan hukum internasional. Kedua negara kita akan berada di depan sebagai partner. Saat India dan Amerika bekerja sama dalam semikonduktor dan mineral penting, ini akan membantu dunia membuat rantai pasok lebih beragam, tangguh, dan andal. India mengambil peran yang sangat penting bagi Washington. Jelas ini tidak selaras dengan negara seperti Jepang atau Korea Selatan atau Australia. Dan dia masih bergantung pada Rusia, misalnya membeli perlengkapan senjata. Tapi mengingat ketegangan dengan Tiongkok, menurut saya Amerika ingin mencoba membawa India ke dalam keamanan Asia. India memang punya masalah kemacetan parah yang sekarang berusaha diselesaikan. India mencoba memperlancar implementasi proyek infrastruktur di seluruh negeri. Membangun jalan, kereta api, bandara baru, pembangkit listrik, dan koridor industri. Ia juga seperti negara-negara lain menawarkan subsidi dan memfasilitasi perdagangan. Menurut Anda kira-kira apa tantangan bagi para investor asing yang ingin pindah ke India dari Tiongkok sekarang? Sebenarnya saya mencari tahu apa pendapat berbagai kementerian di India soal ini. Mereka cukup blak-blakan. Mereka tulis semua masalah yang akan kita hadapi kalau ke India.
Entah itu kurangnya kemampuan atau mungkin masalah soal listrik, masalah logistik, masalah regulasi. Jadi sudah ada daftarnya kira-kira bakalan seperti apa. Dan saya rasa itu semacam penghalang yang mungkin sudah sangat diketahui oleh orang-orang. Mungkin mereka hanya tahu India seperti itu. Mereka datang dengan antisipasi bahwa ini akan, kalau memutuskan ke India dan berinvestasi, mungkin kita akan datang dengan persepsi seperti itu. Bahwa akan ada banyak rintangan, misal kebijakan atau birokrasi. Jadi semoga ada elemen kejutan yang cukup menyenangkan bahwa pemerintah sudah berusaha cukup keras untuk mengatasi dan menyadari bahwa ada entah itu bottleneck atau penghalang terkait input atau logistik. Jelas ada banyak tantangan bagi perusahaan yang ingin memindahkan rantai pasok mereka dari Tiongkok ke India. Contohnya, walaupun India punya tenaga kerja yang melimpah dan murah, tapi kualitasnya masih perlu banyak dikembangkan dibandingkan Tiongkok. India juga memiliki tingkat kemiskinan dan malnutrisi yang tinggi. Dengan lebih dari 10% populasinya hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim Bank Dunia. Tingkat kemiskinan yang sama di Tiongkok hampir tidak ada. Dan kalau soal talenta teknologi, lulusan Tiongkok hampir 2 kali lebih banyak dibandingkan mahasiswa sains, teknologi, teknik, dan matematika di India. Tiongkok juga berinvestasi lebih pada riset dan pengembangan serta pada industri-industri seperti robotik, AI, dan bioteknologi. Ada perusahaan besar India namanya Infosys. Saat Infosys mempekerjakan lulusan teknik dari Universitas India, perusahaan harus melatih mereka lagi selama 1 atau 2 tahun. Jadi pertama, meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Karena kalau kita ingin perusahaan ini masuk, maka perlu SDM untuk itu. Sangat sulit memindahkan apa yang sudah dibangun oleh investasi selama 4 dasawarsa. Coba lihat saja, pabrik Foxconn. Ada sekitar 200.000 pekerja di pabrik Henan. Jalanan, jembatan dibangun oleh pemerintah Tiongkok. Asrama disiapkan oleh pemerintah Tiongkok. Sulit memikirkan ada negara lain yang bisa menyediakan infrastruktur seperti itu untuk perusahaan besar begitu. Jadi Apple mau bagaimanapun tidak bisa keluar dari Tiongkok. Mau sebesar apa politiknya, ia terjebak di sana. Rantai nilai, rantai pasok, itu terintegrasi ke dalam model global. Jadi mereka tidak bisa potong dan bilang, ya sudah kami pindah ke Vietnam atau India. Kau tahu, rantai semacam itu sudah dibangun selama 45 tahun lebih. Jadi tidak bisa lepas begitu saja. Tapi dalam lanskap geopolitik saat ini, keputusan perusahaan sudah tidak cuma berdasarkan keuntungan kompetitif semata. Pada Juni 2023, ribuan orang di Amerika berkumpul untuk menyambut Perdana Menteri Modi di Gedung Putih. Tuan Modi diberi gelar kehormatan di tengah kemegahan tidak biasa. Seiring terbentuknya kerjasama baru dalam pertahanan, eksplorasi ruang angkasa, dan manufaktur semikonduktor. Kurang dari sebulan kemudian di Prancis, Perdana Menteri Modi diberi gelar kehormatan di parade militer tahunan pada Hari Bastille. Menjelang upacara, Presiden Prancis Emmanuel Macron menganugerahkan Modi gelar Grand Cross Legion Kehormatan, penghargaan tertinggi di Prancis. Meski ada perbedaan pendapat soal perang di Ukraina, negara demokrasi Barat sedang mendekati India dan Modi. Dan meski berhubungan dekat dengan Amerika dan Eropa, Modi belum berpaling dari Rusia. Hubungan perdagangan antara India dan Rusia meningkat ketika konflik Ukraina berlanjut. Dan India mengimpor minyak Rusia. Di tengah keterlibatan diplomatik yang intens di Washington dan Paris, ada pembahasan tentang kemunduran kebebasan beragama dan pers di India selama era Modi. Di bawah pemerintahannya, kejahatan kebencian agama naik dengan beberapa kasus pembunuhan massal orang Muslim yang ramai dibicarakan. Saya rasa pemerintahan Amerika paham betapa pentingnya hubungan dengan India pada level strategis.
terutama sekarang dengan Biden. India sangat penting sehingga mereka berusaha untuk tidak mengangkat kasus ini. Washington harusnya tidak munafik dengan menganggap bahwa India akan menjadi sekutu yang setia. India cukup besar, cukup yakin, cukup kuat mengejar kepentingan mereka sendiri. De-risking secara dramatis mengubah rantai pasok global, mengakibatkan perubahan besar di beberapa wilayah. Salah satunya Asia Tenggara. Di Vietnam, kompleks industri tumbuh sangat cepat dalam beberapa tahun ini. Mulai dari saat Presiden Trump mengenakan tarif besar pada produk buatan Tiongkok. Di ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia juga mengalami perubahan cepat. Salah satu area industri terbaru dan terbesar adalah ini, Morowali, berlokasi di Pulau Sulawesi di Indonesia. Lampu sorot di kompleks industri Morowali terus menyala semalaman. Pekerja menjalankan kegiatan operasinya di lokasi tersebut sepanjang waktu. Kompleks industri Morowali memiliki pembangkit listrik sendiri, bahkan dermaga dan bandara sendiri. 200.000 orang bekerja di sini. Semua aktivitas berputar di sekitar satu komoditas ini, nikel. Dalam beberapa tahun ini, nikel menjadi komoditas populer. Karena itu salah satu dari 3 komponen kunci pembuatan baterai. Ada peningkatan permintaan untuk baterai yang berkapasitas tinggi. Akibatnya semakin banyak perusahaan tambang yang fokus pada pertambangan dan akumulasi nikel. Nikel itu biasanya digunakan untuk kendaraan listrik baru serta bisa digunakan membuat baterai litium untuk elektronik 3C seperti ponsel dan pengisi dayanya. Itu juga mengandung nikel. 10 tahun lalu, wilayah di Morowali ini adalah hutan hujan lebat dan desa kecil dengan populasi 1.000 orang. Kini, komplek yang luas ini tersebar 3.500 hektar dan butuh 45 menit naik mobil dari ujung ke ujung. Investasi Tiongkok sangat penting bagi pertumbuhan Morowali dan perusahaan baja tahan kara Tiongkok, Tsingshan, yang memimpin. Hamid Mina, orang yang berada di tengah perubahan dari hutan menjadi pabrik, menjelaskan kejadiannya. Dia berada di Jakarta dengan beberapa kamera memantau bisnis miliaran dolarnya di Morowali. Saya mulai tahun 2006. Saat itu tidak ada yang tertarik pada nikel. 2009, kami bekerja sama dengan Tiongkok Tsingshan untuk memasok biji nikel ke Tiongkok. Jadi kami mulai ekspor tahun 2010. Lalu Tsingshan bilang, kami jago membangun pabrik dan membuat produksi. Begini cara kami. Kamu orang Indonesia tahu aturan, regulasi, semuanya di Indonesia. Jadi kita bagi tugas. 2013, kami mulai membangun pabrik pertama. Tanpa Tiongkok, apa Indonesia tahu cara memproses biji nikel? Tidak, kami tidak tahu caranya. Mereka punya teknologinya. Jadi kami kerjasama. Pertumbuhan global industri kendaraan listrik dan baterai bukan satu-satunya hal yang mendorong pertumbuhan Morowali. Indonesia, penambang nikel terbesar di dunia, melarang ekspor biji nikel tahun 2020. Itu adalah gerakan kontroversial yang dikritik oleh WTO, IMF, dan UE. Tapi larangan itu memaksa investor asing untuk membangun smelter di sana, menambah nilai ekspor logam dan menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2014, ekspor biji nikel kami sebelum itu dilarang. Ekspor biji nikel kami hanya 1,1 miliar dolar. Sekarang ekspor produk nikelnya tahun lalu sekitar 34 miliar dolar. Jadi kenaikannya besar sekali.
Saat ini, meski ada ketegangan geopolitik, perusahaan baik dari timur dan barat bekerja sama di sini, memproduksi emas abad ke-21 ini. Tahun ini sedang ramai berita soal kendaraan listrik. Jadi semua orang datang berinvestasi pada bahan baku baterai ini. Sekarang setiap tahun masuk investasi sekitar 5-6 miliar dolar. Sebagian besar dari Tiongkok, tapi ada juga dari Jepang, Korea, dan Australia. Kami tidak melakukan politik, oke? Bagi saya, kami menyambut semua orang. Anda mau berinvestasi di sini? Silakan saja. Kami tidak peduli kalian dari barat atau timur. Kita berbisnis, bukan politik. Ya. Indonesia punya rencana besar untuk meningkatkan rantai nilai. Presiden meminta kami bukan hanya membuat strategi untuk hilirisasi nikel, tapi dia ingin kami menciptakan ekosistem. Kami punya nikel, lalu tembaga, ada bauksit juga, dan kobalt. Kami ingin menciptakan satu ekosistem agar hilirisasi nikel, tembaga, kobalt, bauksit, dan timah yang kami miliki ini diproses menjadi bahan baterai litium, lalu menjadi kendaraan listrik. Kemudian dari situ, ya kami menyediakan listrik untuk industri menggunakan energi hijau yang kami punya. Jadi kami menciptakan ekosistem kendaraan listrik dan baterai litium. Pada Maret 2022, Presiden Jokowi meluncurkan mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Mobil itu dibuat oleh perusahaan Korea Selatan Hyundai. Hyundai juga bekerja dengan 2 perusahaan Korea Selatan lainnya untuk membuat baterai mobil listrik di Indonesia. Produsen mobil listrik Tiongkok, BYD, dan Wuling juga membuka dealer di Indonesia. Pada Juli 2023, ketika Presiden Widodo berkunjung ke Australia, dia bilang kerjasama strategis dengan Australia terkait baterai mobil listrik adalah prioritas. Perusahaan Amerika Tesla juga sudah bicara dengan pemerintah Indonesia tentang investasi. Jadi, mungkin tidak lama lagi, nikel bisa diproses di sini oleh perusahaan Tiongkok. Dirakit menjadi baterai mobil listrik oleh perusahaan Korea Selatan dan mungkin Australia. Dan kemudian dijadikan mobil oleh perusahaan dari Amerika dan juga dari Tiongkok. Menunjukkan bahwa dalam dunia yang bergulat dengan ketegangan geopolitik, kerjasama global mungkin masih bisa berjalan. Bulan November, Indonesia dan Amerika meningkatkan hubungannya menjadi kerjasama strategis komprehensif. Sekaligus, Tiongkok sering menjadi investor asing teratas Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia menangani geopolitik itu? Prinsip pertama bagi Indonesia itu kami menyambut negara manapun. Agar para investor datang ke Indonesia, kami harus menghindari konsentrasi rantai pasok. Hanya ke satu pihak. Tapi menurut saya, dalam upaya mendiversifikasi rantai pasok, kami tidak bisa mengecualikan satu pihak atau semacamnya. Jadi contohnya kalau kami ingin mengembangkan rantai pasok yang beragam, tidak bisa bilang aku tidak mau Tiongkok. Itu tidak bisa. Karena negara barat bisa jadi 10-15 tahun di belakang teknologi Tiongkok dalam memproses nikel. Jadi tidak bisa dikecualikan. Gantinya kami bisa melakukan kerjasama yang sama-sama saling menguntungkan bagi semua pihak. Karena saya yakin tidak ada satu negara, bahkan satu wilayah yang bisa memenuhi semua mineral penting yang dibutuhkan untuk transisi energi ini. Kita sadar dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun, untuk bekerja sama dengan siapapun bagi perdamaian dan kemakmuran.
Prospek ASEAN masih sangat positif. Kalau melihat pertumbuhannya, saya rasa IMF sudah memperkirakan ASEAN akan terus melampaui rata-rata dunia sebesar 1,5 kali lipat. Di perdagangan, angkanya lebih besar. Sepertinya ASEAN di 2023 akan melampaui rata-rata global sekitar 5 kali lipat. Jadi titik awalnya, masalah awalnya sangat positif. Prospek ASEAN masih sangat positif karena ia tetap menjadi hal penting bagi sistem perdagangan multilateral. Tapi jelas ada risiko kerugian. Sejauh ini tampaknya negara-negara ASEAN dan perekonomian mengelola hal ini dengan baik. Perekonomian terus berjalan di jalur yang memungkinkan ASEAN berdagang dengan semua negara tanpa dipaksa memilih pihak tertentu. Jadi prospek positif itu sangat bergantung pada ASEAN yang tidak dipaksa untuk memilih pihak tertentu. Benar sekali. Ya. Money, working hard for cash, making money, money, money every day. While we're earning, we're still burning for that real big stash. And the money, money, money here to stay.